Masa bentar ya Kak. Iya. Naf Aga. Baru Aga yang join Kak. Langsung dimulai aja Kak. Oke. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Naf Aga di kelas Kakak ya. Hari ini Kakak dapat jadwalnya adalah bagian untuk fisika. Jadi Kakak akan siapkan materinya adalah yang bagian fisikanya. Nah, untuk nanti teman-teman yang mau bertanya, mau menjawab atau mau eh, minta mengulang materi atau apa segala macam, silakan teman-teman tinggal nyalakan aja ya mikrofonnya, dibuka aja. Dan nanti juga kakak akan eh, adakan latihan-latihan soal di sini. Ini udah disiapin nih 40 soal buat teman-teman sekalian. Nanti sistemnya adalah teman-teman coba ngerjain dulu ya. Waktunya nggak lama, paling ya 5 soal ya 5 menit selesai gitu ya. Nanti kita akan coba bahas bareng-bareng juga. Nah, untuk materinya nanti kurang lebih hari ini itu tentang eh, gerak dan gaya ya, kalau sesuai di buku teman-teman sekalian. Nah, ini materinya kakak ambil dari buku teman-teman sekalian. Jadi, yang punya buku dari SG silahkan disiapkan juga, nggak apa-apa. Karena nanti kurang lebih materinya sama dengan yang ada di buku teman-teman. Dan untuk latihan soalnya juga latihan soal yang ada di buku SG. Nah, nanti ketika kakak pembahasan berarti teman-teman udah siap dengan buku SG-nya juga. Nanti kalau misalnya kakak silang pada jawaban A misalnya, berarti teman-teman juga isikan di buku teman-teman sekalian. Jadi kalaupun misal nanti teman-teman ketemu di kelas, nanti teman-teman punya catatan sendiri gitu ya. Tidak mesti dari PDF yang kakak kasih. Nah, baiklah, untuk materinya nanti kurang lebih kakak bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama gerak pada benda, terus yang kedua gerak lurus, dan yang ketiganya tentang hukum Newton. Nah, sebelum kakak mulai ke materi, silakan teman-teman berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan proses pembelajaran pada sore hari ini diberi kelancaran dan kemudahan serta pemahaman buat teman-teman sekalian. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baiklah, akan masuk ke materi yang bagian pertama, yaitu gerak pada benda. Nah, sebuah benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap suatu titik yang disebut titik acuan. Nah, kakak sengaja tuliskan tebal ya, di sini ada kata-kata bergerak dan juga ada
titik acuan. Misalnya kayak gini, kalau misalkan kalian awalnya posisinya di rumah, terus kemudian 5 menit kemudian kalian sudah di SG. Artinya kalian sudah berpindah tempat ya. Nah, berpindah tempat ini berarti kan ada namanya titik acuan. Awalan gitu ya. Awalannya kalian di rumah, terus terakhirnya di SG. Maka kalian dikatakan sudah bergerak, yaitu dari mana? Dari rumah sampai ke SG. Itu contoh suatu benda dikatakan bergerak. Kemudian ada juga yang dinamakan gerak semu. Gerak semu di sini didefinisikan sebagai gerak sebuah benda yang diam, tetapi tampak seolah-olah bergerak. Nah, mungkin kalian bertanya, maksudnya gerak semu ini seperti apa sih, Kak? Nah, ini kan definisinya, dia sebuah benda yang diam, tetapi seolah tampak sedang bergerak. Nah, ada yang bisa ngasih contoh? Silakan. Randy biasanya berpendapat. Halo, Randy? Nggak ada suaranya nih, Randy. Contoh ini ya, gerak semu. Gak kedengeran kan, cuman kedengeran sedikit doang. Masa? Ya, saya ketinggalan. Suara kakak nggak kedengeran? Ketinggalan kata-kata. Oh, lagi di jalan. Oke. Baiklah, kakak coba panggil teman-teman yang lainnya. Ada Azalia, gerak semu. Nah, ada yang tahu contoh gerak semu? Kalian pernah dengar gerak semu harian matahari? Pernah. Nah, itu contoh gerak semu. Kalau misalnya kalian perhatikan kan seolah-olah matahari kalau misalnya pagi itu di timur, kemudian sore di barat, gitu ya. Nah, seolah-olah kan kalian melihat mataharinya bergerak dari timur ke barat. Nah, padahal yang bergerak sendiri adalah buminya, gitu ya, bumi yang sedang berotasi. Nah, itu contoh gerak semu ya. Paham ya? Kemudian sekarang kakak lanjut ke bagian kedua, konsep jarak dan perpindahan. Ingat, di sini ada dua istilah yang mirip tapi berbeda makna antara jarak dan perpindahan. Pengertiannya adalah kalau jarak itu adalah panjang keseluruhan dari lintasan yang telah ditempuh oleh benda kemanapun arahnya. Nah, sedangkan perpindahan adalah jarak yang telah ditempuh benda pada suatu arah tertentu, yaitu yang menghubungkan titik awal ke titik akhir. Kasih contoh simpelnya seperti ini. Kalau misalnya kalian pernah jogging di lapangan sepak bola? Pernah ya? Nah, kalau misalnya pernah, yang kakak sebut sebagai jarak itu adalah kalau misalnya kalian jogging di lapangan sepak bola berputar kuat sampai 5 kali putaran misalnya ya. Nah, artinya jarak yang kalian tempuh itu adalah 5 kali kelilingnya lapangan sepak bola. Begitu ya. Kemudian kalau misalnya perpindahan, nah kalau perpindahan itu beda lagi pengertiannya. Kalau misalnya kamu, nih ya kakak gambarkan pakai kotakan ya.
biar kamu ada ilustrasi. Nah, misalkan ini lapangan sepak bola. Nah, ini posisi awal A. Ini posisi yang kedua, sudut yang B, ini yang C, ini yang D. Nah, misalnya kamu jogging sebanyak 5 kali putaran. Berarti kan kurang lebih nanti kalian akan mengitari lapangan ini, modelnya seperti ini ya. Ini satu putaran. Nah, ini satu putaran. Kalau 5 putaran ya berarti 5 kali balik sampai ke sini lagi. Nah, konsep jarak dan perpindahan acuannya seperti ini. Kalau jarak, artinya kalian hitung ini lintasan ini sepanjang berapa. Misalnya ini panjang sepak bola lapangan kan 100, di sini 50, yang ini 100 meter, yang ini 50 meter. Berarti jarak yang ditempuhnya adalah berapa? 300 meter. Nah, sedangkan kalau perpindahannya di sini 0. Kenapa 0? Karena awalnya dia di A, terus balik lagi sampai ke A. Dia nggak berpindah. Nah, itu bedanya konsep jarak dan perpindahan. Ada yang bingung nggak? Justru saya suaranya masih belum kedengeran, Kak. Coba diperbesar volumenya. Ini volumenya udah maksimal. Teman-teman yang lain gimana kedengeran suara kakak? Halo, Ahnaf Aga, Azalia, kedengeran nggak suara kakak? Kedengeran, Kak. Oh, kedengeran. Berarti device-nya Randy ini kurang. Dengar itu kan, dengar tapi kecil suaranya. Nah, kalau Azalia tadi kecil atau normal suara yang dari sini dari kakak? Normal. Oh, normal. Berarti Randy biasa play musiknya terlalu keras kayaknya nih. Berarti nggak bermasalah dari sini punya Randy yang bermasalah tuh device-nya. Nah, ini yang udah jelasin tadi, Azalia, Ahnaf Aga, paham atau enggak nih? Perbedaan jarak dan perpindahan, paham enggak? Halo? Halo? Ahnaf Aga nggak ada suaranya sama sekali. Kakak tanyain deh sekarang. Pertanyaannya, perbedaan jarak dan perpindahan apa? Ahnaf Aga. Punten Mamang. Halo? Ya Kak,
Ya, perbedaan antara jarak dan perpindahan apa Ahnaf Aga? Kurang tahu. Perbedaan antara jarak dan perpindahan itu adalah seperti ini. Kalau jarak kalian hitung total lintasan yang dilalui. Nah, kalau perpindahan kalian tinggal hitung jarak dari posisi awal ke posisi akhirnya. Gitu ya. Nah, ini kasih contohnya tadi kakak adalah kalian mengitari suatu lapangan bola. Nah, lapangan bola kan panjangnya 100 meter, lebarnya 50 meter. Nah, kalau misalnya kalian mutar satu kali, berarti jarak yang ditempuh adalah 300 meter. Kalau misalnya perpindahannya, karena awalnya di A, kemudian mutar balik lagi sampai ke A, maka dia titik awal dan titik akhirnya kan sama. Perpindahannya jadinya 0. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kelajuan dan kecepatan, pengertiannya kakak di sini tuliskan. Kalau kelajuan itu adalah perbandingan antara jarak yang telah ditempuh terhadap lama waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau kecepatan, perbandingan antara perpindahan benda tersebut terhadap waktu yang ditempuhnya. Nah, berarti kalau kelajuan, kalian acuannya adalah di jarak ya. Nah, ini di jarak. Nah, sedangkan kalau misalnya kecepatan, di sini kalian pakainya adalah perpindahan. Nah, bedanya itu ya, bedanya kelajuan dan kecepatan. Nah, kemudian ada istilah yang ketiga, kelajuan rata-rata. Nah, kalau kelajuan rata-rata itu artinya adalah hasil bagi antara jarak total yang ditempuh benda dengan selang waktu totalnya. Nah, berarti di sini kalian acuannya adalah jarak total. Nah, jarak total dibagi dengan selang waktu totalnya. Nah, itu bedanya ya. Ada kelajuan, ada kecepatan, ada kelajuan rata-rata. Intinya kalau kelajuan kalian pakainya jarak, kalau kecepatan pakainya perpindahan. Nih, ini materi yang bagian pertama. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada ya? Nah, kemudian ini untuk materi yang kedua. Nah, jenis-jenis gerak. Nah, untuk bagian yang pertama kalian dikasihnya adalah yang gerak lurus. Nanti ada juga gerak yang nggak lurus. Biasanya ada namanya gerak melingkar. Atau juga nanti kalau yang SMA gerak parabola. Nah, untuk yang SMP kalian pertama belajarnya tentang gerak lurus terlebih dahulu. Apa pengertian dari gerak lurus? Gerak lurus ialah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, misalnya kalian kalau di sekolah kan ada mata pelajaran olahraga ya. Biasanya kan diminta buat lari, gitu ya, sprint 100 meter. Nah, sprint 100 meter kan kalian dikasihnya lintasannya lurus ya, bukan belok-belok. Nah, itu disebut sebagai gerak lurus. Nah, kemudian nanti untuk gerak lurus teman-teman dibagi menjadi dua hal, yaitu ada gerak lurus yang beraturan dan juga ada gerak lurus yang berubah beraturan. Kalau gerak lurus beraturan biasa disingkatnya sebagai GLB. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan biasanya disingkat sebagai GLBB. Gitu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu gerak
lurus beraturan, singkatannya GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kelajuannya tetap. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi adalah kalau GLB kelajuannya tetap. Begitu ya. GLB. Nah, kalau GLB kelajuannya tetap. Kemudian ada juga namanya GLBB. Nah, kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kelajuannya mengalami perubahan. Tapi perubahannya adalah sama. Nah, kelajuannya mengalami perubahan yang sama setiap waktu. Ini ya. Kata kuncinya itu kalau GLB kelajuannya tetap, kalau GLBB kelajuannya mengalami perubahan yang sama setiap waktunya. Kelajuan mengalami perubahan yang sama setiap waktu tertentu. Itu ya, kalau yang di sini kelajuannya tetap. Nah, kemudian kalian dikasih persamaan-persamaan untuk menghitung GLB dan GLBB. Untuk menghitung GLB, teman-teman rumus yang digunakan adalah VS per T. Nah, biasanya teman-teman lebih sukanya pakai rumus segitiga ya. Rumus segitiga yang modelnya seperti ini. Kalau mencari V berarti S dibagi T gitu ya. Kalau mencari S berarti V dikali T. Kalau mencari T berarti S dibagi V. Biasanya teman-teman dikenalkannya pakai rumus ini. Atau pas SD teman-teman masih ingat kan? Nah, S ini jarak. Nah, kalau V ini kecepatan. Nah, kalau T ini adalah waktu. Nah, kalian kan dulu pakainya itu ya. Pakai yang Ini J, ini K, ini W. Ini teman-teman pas masih SD, masih ingat kan? Kalau mencari jarak berarti kecepatan kali waktu. Kalau mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Kalau mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, masih ingat kan? Nah, kemudian kalau misalnya pada GLB dia punya posisi awal, namanya S0. Maka gambar dari grafik gerak lurusnya, hubungan antara S dengan T, cara menggambarkannya adalah dari sini. Nah, bukan dari perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Ini menunjukkan kalian punya jarak awal S0 gitu ya. Nah, terus makna dari grafik ini apa? Maknanya adalah kayak gini. Kalau misalnya kalian bergerak lurus, dan gerak lurusnya di sini adalah beraturan, maka kalau misalnya waktunya bertambah, jarak yang kalian tempuh juga bertambah. Itu ya. Namanya aja dia bergerak. Geraknya kemudian lurus beraturan. Artinya pertambahan jaraknya akan
sama seiring dengan pertambahan waktunya. Maka grafiknya adalah meningkat seperti ini. Nah, kemudian makna dari S0-nya di atas ini artinya apa? Artinya kalian punya jarak awal. Kakak kasih contohnya misalkan seperti ini. Biasanya contoh realnya ya. Kalau misalnya kalian perhatikan perlombaan MotoGP misalkan ya. Kalau MotoGP kan kalian punya start yang berbeda-beda ya. Ada yang di baris depan, ada yang di baris belakang. Nah, kalau misalnya kalian acuannya adalah dari garis belakang, artinya yang di bagian depan kan dia udah ada jarak awal, posisi awal, dia udah di depannya gitu kan. Itu namanya S0. Paham ya? Nah, sedangkan yang bagian belakang berarti kan dia posisinya di belakang ini harus mengejar yang punya jarak awal. Nah, itu bedanya S dengan S0. Nah, kemudian ada lagi namanya grafik V dengan T. V ini kecepatan, T ini waktu. Namanya gerak lurus beraturan, artinya kapanpun waktunya, kecepatannya akan sama, akan konstan. Maka grafiknya posisinya adalah datar. Grafiknya datar, artinya nggak ada peningkatan kecepatan ataupun penurunan kecepatan. Mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam, dia kecepatannya di sini tetap, kelajuannya ya, kelajuannya tetap. Gitu. Bisa dimengerti ya. Itu cara membaca grafik. Nah, kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Tadi udah kakak highlight. Di sini kakak pakai stabilo kuning. Kalau gerak lurus berubah beraturan, kelajuannya dia mengalami perubahan yang sama, perubahannya sama. Artinya gini, kalau misalnya 1 detik pertama pertambahan kelajuannya 1 meter per sekon, nanti di menit kedua juga sama, pertambahannya 1 meter per sekon. Begitu, itu namanya GLPB. Nah, kemudian persamaan yang teman-teman pakai nanti kurang lebih di GLPB ada 3. Kakak bantu tuliskan di sebelah sini dulu ya. Ada namanya V akhir sama dengan V0, kakak tulis sengaja pakai plus minus saja. Ini A dikali T. Nah, kemudian ada juga bentuk kedua. Di T kuadrat, ini V0 kuadrat ditambah plus minus dulu ya, 2 kali A dikali S. Nah, ada juga rumus yang ketiga, yaitu V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, nanti kurang lebih penjabarannya adalah seperti ini. Namanya aja GLBB, ada perubahan kelajuan. Perubahan kelajuan per waktu disebutnya adalah percepatan. Nah, percepatan disimbolkannya sebagai A. Gitu ya. A itu bahasa Inggris, acceleration, percepatan. Nah, untuk persamaan yang pertama, ini adalah hubungan antara kecepatan dan percepatan pada GLBB. Nah, tadi kan udah tuliskan di bawah ya. Sebenarnya di sini plus minus ya, plus minus. Dikatakan plus itu kalau dia kecepatannya bernilai positif, artinya semakin cepat. Dikatakan minus kalau misalnya dia semakin lambat, namanya perlambatan. Begitu ya. Nah, kalau V yang di sini adalah kecepatan akhir. Nah, kalau V0 adalah kecepatan
awal atau mula-mula. A adalah percepatan dan T-nya adalah interval waktu atau selang waktu. Nah, kemudian persamaan yang kedua, nah yang di sini tadi kalau tulisan ketiga ya, hubungan antara perpindahan, percepatan, dan waktu. Nah, S ini perpindahan, kemudian A ini percepatan, T ini waktu. Nah, kalau V0 adalah kecepatan awalnya. Nah, persamaan yang ketiga, hubungan antara perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Nah, ini persamaan yang dituliskan adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah plus minus 2AS. Vt-nya ini kecepatan akhir, V0-nya kecepatan awal, 2 ini angka konstanta, A ini percepatan, dan S-nya adalah perpindahan. Nah, kurang lebih untuk materi yang GLB dan GLBB, rumus-rumus yang dipakainya adalah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan kalau mau ada yang bertanya, kakak tunggu sebentar. Nggak ada yang bertanya? Enggak, Kak. Ya? Nggak ada? Steven? Nah, sekarang masuk ke hukum Newton. Nah, hukum Newton kurang lebih nanti teman-teman terbagi menjadi 3 ya. Ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Hukum 1 secara simpelnya, ringkasnya tentang hukum kelembaman atau inersia. Nah, kalau yang hukum kedua Newton sering disebutnya sebagai percepatan. Kalau yang hukum ketiga sering disebutnya adalah hukum aksi reaksi. Nah, secara detailnya seperti apa sih hukum 1, hukum 2, dan hukum 3? Biasanya nanti teman-teman kalau di buku-buku sekolah dikasih contoh-contoh real di kehidupan nyata, kemudian teman-teman diminta mengklasifikasikan ya, tergolong ke hukum 1 Newton kah, ke hukum 2 Newton kah, atau yang hukum ketiga. Nah, ini dikasih beberapa contoh untuk gambaran teman-teman sekalian. Untuk yang hukum 1 Newton, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika kamu berada di dalam mobil yang sedang melaju kencang, tiba-tiba mobilnya direm mendadak. Apa yang akan terjadi pada badan kamu? Badan kamu akan terhentak ke belakang atau ke depan. Awalnya ini lagi melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm mendadak. Tentu yang terjadi adalah badan kita seolah-olah terdorong ke depan ya, bukan seolah-olah, memang akan terdorong ke depan. Nah, kenapa? Kenapa demikian? Nah, kondisi ini kemudian diteliti oleh para ahli. Nah,
kurang lebih kesimpulan yang mereka dapat adalah begini. Kalau misalnya ada suatu benda, nah, dia kondisinya adalah sedang bergerak ke depan, kemudian direm secara mendadak, dia akan terdorong ke depan. Kenapa? Karena posisi seharusnya dia adalah sedang melaju ke depan. Begitu ya. Ataupun kalau misalnya kalian dalam kondisi ketika diam di dalam suatu mobil, misalnya di pangkalan gitu ya. Kemudian tiba-tiba sang sopir menginjak pedal gas. Nah, tentu badan kita akan terdorong ke belakang ya. Kenapa demikian? Karena memang posisi awal badan kita seharusnya lagi di belakang. Karena injak gasnya secara tiba-tiba, maka badan kita akan terdorong ke belakang. Nah, kecenderungan benda untuk mempertahankan posisi aslinya disebutnya sebagai kelembaman atau inersia, gitu ya. Kelembaman atau inersia. Nah, itu contoh untuk hukum yang 1 Newton. Nah, untuk hukum yang kedua Newton, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui fakta bahwa pada saat memindahkan balok akan lebih cepat jika gaya yang diberikannya juga lebih besar. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan gaya yang berbanding lurus dengan percepatan. Kalau misalnya kalian dorong baloknya dengan gaya yang besar, maka baloknya juga akan terdorong dengan cepat. Nah, jadi dengan gaya yang besar maka akan didapatkan percepatan yang besar juga. Kalau misalnya gaya yang kalian kasih kecil, maka percepatannya juga kecil. Artinya gerak bendanya akan lambat. Nah, maka dari penelitian Newton, dia dapatkan persamaan yang besarnya adalah seperti ini. A sama dengan F per M. Percepatan dia adalah sebanding dengan gaya yang diberikan dan juga berbanding terbalik dengan masanya. Contohnya gini, kalau misalnya kalian dorong benda yang sangat besar, tentu kalau gayanya kita kecil, percepatannya akan kecil gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian dorong suatu benda yang masanya kecil, kalian gayanya besar, maka percepatan yang kalian dapatkan juga sangat besar. Karena percepatan kan sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan masanya. Kemudian untuk yang hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga kurang lebih dia menyatakan konsep aksi-reaksi. Bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya ke benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar, tapi arahnya berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. F aksi sama dengan F reaksi. Nah, kalau mau dituliskan di sini biasanya adalah persamaannya F aksi sama dengan minus F reaksi. Minus itu menunjukkan arahnya berlawanan ya. Kalau misalnya kalian pernah memukul tembok, kita kan ngasih gaya ke tembok. Nah, kemudian temboknya memberi reaksi ke tangan kita. Apa buktinya? Tangan kita terasa sakit. Nah, begitulah F aksi dan F reaksi. Nah, kemudian dalam fenomena sehari-hari, mungkin kalian juga pernah melihat bagaimana suatu roket itu dapat meluncur ke ruang angkasa. Nah, kurang lebih prinsipnya adalah seperti ini. Kalau misalnya roket ini dapat meluncur ke ruang angkasa, secara singkatnya gimana sih, Kak? Nah, secara singkatnya penjelasannya adalah roket yang terdorong ke atas itu diakibatkan oleh semburan gas yang ke bawah. Kalau misalnya kalian lihat roket mau terbang kan ada pembakaran dulu ya di bagian bawah roketnya gitu kan. Kan kurang lebih model roket biasanya gini. Nah, di bawahnya ini kan ada semburan gas gitu ya. Roket ini mau terbang ke sana. Nah, ini kan kurang lebih gambar simpelnya seperti ini.
semburan gas ini ke bawah, dia akan mendorong roket untuk naik ke atas. Semakin besar semburan gasnya, semakin cepat juga kelajuan roket yang mengangkasa atau mengudara. Kemudian ada fenomena apa lagi? Misalnya kalian sedang berenang. Nah, ketika kalian berenang kan biasanya kalian mengayunkan tangannya ya di air. Cara mengayunkannya kan dari bagian depan, kemudian diayun ke belakang. Kan kalian ngayunnya ke belakang, tapi kalian terdorongnya ke depan. Kenapa? Karena gaya yang kita kasih ke air, airnya ngasih gaya reaksi balik ke kita. Kita dorong airnya ke belakang, airnya dorong kita ke depan. Makanya kalian akan melaju ke depan. Nah, kurang lebih materinya adalah simpelnya sampai hukum ketiga Newton. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Kalau nggak ada, kakak kasih soal latihan. Ini soal 1-10. Silakan kalian kerjain. Waktunya 5 menit. Kurang nggak 5 menit buat ngerjain 10 soal ini? Anaf Aga, Cristiano, Azalia, Hosea, Randy, Steven. Gimana 5 menit berani nggak 10 soal nih? Enggak. Enggak bisa. Berapa menit Steven? Sampai pulang. Sampai pulang. Udah. Kerjain sampai 15.50. Nanti 15.50 kakak tanyain satu per satu.
Tiga menit lagi. 3 menit lagi nanti teman-teman akan tanyain satu persatu. Dari soal 1 sampai soal 10. Ini soal yang mudah. Oke, udah semua? 10 soal pertama. Oke, yang pertama. Roni berangkat menuju sekolahnya naik angkutan kota. Pernyataan berikut yang benar adalah, silakan Hosea. Jawabannya apa? B, Kak. Yang B. D, ya. Roni bergerak terhadap sekolah. Betul jawabannya. Selanjutnya soal yang kedua. Suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda tersebut selalu berubah terhadap suatu titik acuan. Titik acuan suatu benda yang bergerak adalah apa nih, Cristiano? Yang A kan? Nggak tahu. Iya, jawabannya adalah yang A. Titik tempat pengukuran perubahan kedudukan benda tersebut dimulai. Yang nomor 3. Gerak bersifat relatif. Yang artinya, coba Ahnaf Aga. Kak. Menurut Ahnaf Aga, gerak bersifat relatif artinya benda yang bergerak akan selalu tampak bergerak. Relatif itu kan tergantung artinya ya, tergantung siapa. Nah,
Contohnya kayak gini. Misalnya Ahnaf Aga berangkat ke sekolah, kemudian posisi awalnya adalah di rumah gitu ya. Ahnaf Aga berangkat dari rumah ke sekolah menggendong tas gitu ya. Nah, kalau misalnya kakak tanyakan apakah Ahnaf Aga ini bergerak dari rumah atau tidak? Jawabannya berarti kan Ahnaf Aga bergerak dari rumah. Karena kan dia sedang berangkat ke sekolah. Kemudian kakak tanyakan juga, kalau misalnya tas gendongnya bergerak juga nggak dari rumah ke sekolah? Bergerak, kenapa? Karena dia pindah tempat, meskipun dia pindahnya adalah karena digendong gitu ya. Nah itu bergerak karena berpindah titik acuan, awalnya di rumah, sekarang sampai ke sekolah. Nah kalau kakak tanyakan, tas gendong Ahnaf Aga bergerak nggak terhadap Ahnaf Aganya pas digendong? Nggak bergerak. Kenapa? Karena dia posisinya selalu nempel di badan Ahnaf Aganya. Artinya dia nggak ada perpindahan titik acuan. Gitu ya. Nah, maka sifat gerak namanya relatif itu artinya dia adalah benda yang bergerak terhadap suatu acuan itu dapat dikatakan diam terhadap acuan yang lain. Contohnya tadi, Ahnaf Aga berangkat dari rumah ke sekolah gendong tas. Ahnaf Aga dan tas itu bergerak dari rumah. Tapi kalau tasnya tidak bergerak dari Ahnaf Aga, tergantung siapa gitu ya. Nah, itu sifat relatif. Nomor 3 jawabannya yang C. Yang keempat, contoh gerak semu. Tadi udah kakak sebutkan di awal ya, contoh gerak semu adalah gerakan matahari yang seolah-olah terbit di timur dan terbenamnya di barat. 4 jawabannya A. Yang kelima, sebuah sedan sedang melaju perlahan di jalan raya dengan kelajuan 15 meter per sekon. Selanjutnya, pengemudi menginjak pedal gas selama 6 detik. Dan kelajuan mobil sedannya menjadi 27 meter per sekon. Besar percepatan mobil sedan tersebut adalah berapa, Steven? 3. Udah dihitung? Atau asal jawab? Asal. Nah, hitung sekarang. Cara menghitungnya gimana? Mencari percepatan. Nomor 5 ya. Ini kakak tuliskan. Namanya percepatan, pengertiannya kan perubahan kecepatan per waktunya. Perubahan kecepatan berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. 27 dikurangi 15 dibagi dengan waktunya adalah 6. Berapa? 27 kurangi 15. Berapa, Steven? 12. Ya, 12 dibagi 6. 2. Ya, jangan ngasal. Ini soal mudah. Kelihatannya aja susah. Kamu perpikirannya susah duluan, yang kamu ngitung. Jawabannya adalah yang 2. Nah, ini 2. Maka tuliskan di sini. Di buku kalian ada ya, silakan dituliskan di buku masing-masing. Nah, kemudian soal berikutnya. Jika benda mula-mula ada pada posisi X1 sama dengan minus 6. Kemudian berpindah ke X2 sama dengan minus 15.
Besarnya perpindahan adalah berapa? Coba Azalia. Belum, Kak. Belum. Kalau kakak tanya dari 6 ke Minus 9. Steven. Kalau misalnya dari 6 ke 15, kalian berpindahnya berapa? Minus 9. Kalau dari 6 ke 15, 9. Kalau dari minus 6 ke minus 15, ya minus 9. Begitu ya. Namanya perpindahan kan posisi akhir dikurangi posisi awal gitu ya. X2 kurangi X1. Perpindahan adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya minus 15, posisi akhirnya minus 15, posisi awalnya adalah minus 6, hasilnya adalah minus 9. Kan ini soal mudah, teman-teman. Lanjut soal nomor berikutnya, 7. Pernyataan berikut ini yang salah adalah Randy. Apa? Halo Randy. Randy masih join gak sih? Randy, where are you? Pernyataan berikut ini yang salah adalah A. Benda yang tampak bergerak mungkin saja diam. B. Benda yang bergerak pasti bergerak. C. Benda yang tampak diam mungkin saja bergerak. Yang D. Benda yang diam mungkin saja tampak bergerak. Randy? Randy di mana nih Randy? Randy jualan dompet kali, Kak. Ini kalau misalnya kalian bandingkan pernyataan A, B, C, dan D, dari pernyataan ini yang akan menimbulkan pernyataan salah itu adalah yang A. Kalau misalnya benda bergerak, dia kan tentu saja dia kelihatan akan bergerak. Ini kakak ambilnya dari pernyataan yang B. Benda yang bergerak pasti tampak bergerak. Nah, kalau yang tapi kalau benda bergerak juga bisa kelihatannya seperti diam. Nah, kalau benda yang diam
mungkin saja dia tampak bergerak, bisa juga. Nah, ini pernyataannya sebenarnya bisa bolak-balik semua ya. Benda yang tampak bergerak mungkin saja diam, benda yang diam mungkin saja tampak bergerak. Ini kayak pernyataan yang sama A dengan D. Kalau misalnya tadi kakak kasih konteks pemahaman matahari nih. Kalau matahari menurut teman-teman kan tadi matahari itu terlihat seolah-olah bergerak dari timur ke barat gitu ya. Nah, itu gerak semu. Padahal aslinya kalau di tata surya, matahari itu sebagai pusat tata suryanya. Tapi aslinya kalau matahari, nah di luar angkasa sana juga kan banyak benda-benda langit yang lainnya. Matahari sebenarnya juga dia ikut berevolusi, mengitari galaksi ya, galaksi. Nah, artinya sebenarnya matahari itu bukan diam, tapi dia juga bergerak. Nah, kalau yang benda bergerak, dia pasti tampaknya juga bergerak. Tapi kalau yang benda bergerak, maka dia nggak mungkin kelihatan diam. Jawaban yang tepat di sini adalah yang ini. Kalau benda bergerak, dia tentu pasti kelihatan bergerak. Nah, kalau benda yang diam, bisa aja dia kelihatan bergerak. Fata Morgana, contoh. Enam, 7, udah. Atau kalau misalnya kakak kasih contoh yang simpelnya kayak gini aja deh. Yang nomor 7 ya. Nomor 7. Tadi udah kasih contoh ya sama kakak ya. Ya, nggak apa-apa lah. Lanjut ke nomor 8 aja dulu. Yang lebih mudah kalian pahami. Nomor 8, hitung-hitungan ya. Ini hitung-hitungan simpel. Kakak pengen coba yang jago hitung-hitungan kan Steven ya. Nomor 8, Steven coba. Jika suatu benda bergerak dengan kecepatan tetap 68 km per jam, maka setelah waktunya 15 menit akan menempuh jarak sebesar 17 km. Menurut Steven 17 km. Teman-teman yang lain udah atau belum? Belum. Siapa yang belum? Belum, Follow Kak. Ando. Oke, nomor 8 cara mengerjakannya. Kalian kan diminta mencari jarak tempuh. Kalian pakai persamaan J atau S. Kalau pakai jarak, tadi persamaannya apa? Kecepatan dikali waktu ya. Kecepatannya adalah 68 km per jam. Nah, waktunya di sini 15 menit, di sini kan pakai jam. 15 menit itu berapa jam sih? Kan 1/4 jam. Ya, udah berarti di sini kali 1/4 jam. Nah, jam sama jam coret. 68 dibagi 4, hasilnya berarti 17. Maka di sini adalah jawabannya 17 km. Oke, sekarang nomor 9. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Kelajuan tersebut dalam satuan sistem internasional sama dengan berapa? Coba Hosea. Kalian diminta mengubah kilometer per jam
jadi meter per sekon. Kakak bantu untuk mengubah kilometer per jam. Nih, kalau 1 kilometer per jam, dia sama aja 5 per 18 meter per sekon. Nah, kalau misalnya 72 kilometer per jam, berarti kalian tinggal hitungnya adalah 72 dikali 5 per 18. Berapa jawabannya? Tinggal hitung. Hosea. Hosea udah? Hose. Hosea. Masih ada nggak sih Hosea? Ada tidur kali, Kak. Aduh, payah. Pada jualan dompet. Cristiano, berapa Cristiano? Nggak pintar ngitung, Kak. 72 dibagi 18 berapa? Tujuh dua bagi 18 berapa, Christian? 72, Bang. 72 bagi 18. Terus kali 5. Kalkulator lah, Kak. Kalkulator. 72 bagi 18 itu 4. 4 kali 5 itu 20. Nanti di sini jawabannya 20. Nah, ingat-ingat. Ya, nanti kalian ingat-ingat ini aja. Kalau 36 km per jam, itu 10 meter per sekon. 72 km per jam, berarti 20 meter per sekon. Nah, begitu ya, 2 kalinya. Kalau misalnya 108 km per jam, berarti 30 meter per sekon. 3 kalinya. Tuh. Sekarang nomor 10. Nomor 10, sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap 90 km per jam. Setelah 7,5 menit, jarak yang ditempuhnya adalah berapa? Cristiano, sekarang hitung. Steven juga boleh. Berapa, Steven? 10 kan, Kak? 10 kan? A. 10, iya. Mencari jarak yang ditempuh. Kecepatannya 90 km per jam. Waktunya 7,5 menit. Tadi kalau 15 menit kan 1/4 jam. Kalau 7,5 menit, ini 1/8 jam.
Cara menghitungnya biar cepat seperti itu. Mencari Tinggal jarak. 90 bagi 8 selesai. Nah iya. Jadi 90 dikali 1/8. Hasilnya adalah 11,25. Nah, gitu. Mudah ini materinya, masih yang dasar-dasar. Oke. Ini soal 1 sampai 10. Sekarang soal 11 sampai 15. Nah, soal nomor 11. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kelajuan 15 meter per sekon. Kalau misalnya diminta dinyatakan dalam kilometer per jam, kelajuannya berapa? Cara mencarinya adalah kebalikan yang tadi. Soal nomor 11 ya. Nah, kalau mengubah meter per sekon ke kilometer per jam, teman-teman tinggal kalikan dengan berapa tadi? Kebalikan dari 5/18. Nah, cara menghitungnya. Nah, tadi kan 5/18 ya. Nah, berarti sekarang kalian balik 18/5. Ini jadi kilometer per jam. Berapa hasilnya, Steven? 11,5 25. Itu Bukan. soal nomor 10. 11 ya? Iya, sekarang nomor 11. Hmm. Hmm. 48. Ada bukan. 48 Salah. ada. 15 bagi 5 berapa? 54. Ya. Nomor ini berarti hasilnya adalah 54 kilometer per jam. Mudah banget, ya kan? Sekarang nomor 12. Seorang pelari berlari menempuh jarak 400 meter. 6 detik pertama ditempuh jarak 50 meter. 4 detik kedua ditempuh jarak 60 meter. Nah, 8 detik ketiganya ditempuh jarak 100 meter. Pusing. Dan sisanya ditempuh dalam waktu 22 detik. Maka kecepatan rata-rata pelari itu adalah berapa? Yo, Steven, hitung. Saya mulu, Kak. Yang pinteran Steven. Maaf, Kek. Saya, Kek. Yang pinter Steven soalnya. Enggak. Saya aja masih ikut les. Makanya ikut les kan saya karena belum pinter. Steven tuh pinter. Enggak mungkin.
Selesaiin dulu ya 15 soal. Nanti kakak tanyain. Susah. Dan nomor 12, Steven. Belum. Susah, Kak. Susah banget. Tadi pengertiannya apa? Kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan berarti acuannya adalah perpindahan. Kalau kelajuan, acuannya adalah jarak dari perpindahan total. Nah, dibagi dengan total waktunya. Nah,
Kamu kan dikasih soalnya di situ, pelarinya itu menempuh jarak 400 meter yang terbagi menjadi 50 meter di 6 detik pertama, 60 meter di 4 detik kedua, 100 meter di 8 detik ketiga, dan sisanya 22 detik. Nah, sisa yang ditempuh di sini kan berarti dari 400 meter itu 190 kan. Nah, ini kan cuma pengecoh aja. Nah, yang ditempuh dianya kan tetap 400 meter gitu kan. Nah, total waktu yang dia gunakan berapa? 6 detik 50 meter, 4 detik 60 meter, 8 detik 100 meter, dan 22 detik untuk jarak 190. Nah, kalau kamu totalin 6, 4, 8, 22, berarti kan 40 meter, 40 detik. Nah, berarti 400 dibagi 40, 10 meter per detik. Itu kan mudah. Jadi 54, yang ini 10. Iya kan? Paham ya, Steven? Ya, Kak. Yang penting kan tadi konsepnya. Sekarang nomor 13. Kendaraan bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Selama 70 menit akan menempuh jarak sepanjang berapa? Nomor 13. Buh. Jarak kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya 90 5. km per jam. Nah, 70 menit. 70 menit itu kan kurang lebih 1 jam seper 6 ya. 1/6 jam. Atau kalau tuliskannya 7/6. 105. Nah, gitu kan. 90 dibagi 6 berarti kan berapa? Ya. Udah makan siang, Nak? Udah. Makan itu pisang. Pisang keju coklat, Pak. 90 dibagi 6 berarti kan sekitaran 6,625 ya. 6,625 kamu kalikan dengan 7. Berarti hasilnya adalah 46,375. Sebentar ya. Bentar dulu, Kak. Dada saya sakit. Bukan itu Randy, Kak. Oke. 90 dibagi 6, 15 ya, sorry. Tadi kakak 16 bacanya. 90 dibagi 6, 15. 15 dikali 7, tinggal 105. Jadi hasilnya di sini adalah 105 km. Nah, ini untuk soal yang 13, jawabannya adalah yang A. Nah, kemudian yang ke-14. Wawan berangkat dari rumah menuju toko buku menggunakan sepeda motor dengan kelajuan tetap. Jarak rumah Wawan dengan toko buku adalah 6 km, ditempuh dalam waktu 20 menit. Besar kelajuan sepeda motor Wawan adalah berapa? Nah, kamu diminta mencari kelajuan. Kelajuan itu kan jarak dibagi dengan waktunya. Jaraknya tadi 6 kilo. Nah, 6 km. Waktu yang dia pakai adalah 20 menit. Nah, satuan di jawaban kalian kan pakainya meter per sekon. Nah, artinya 6 kilonya kalian rubah menjadi 6 meter. 20 menitnya kalian jadikan detik, berarti 20 dikali 60 detik.
Nah, kan cara menghitungnya kayak gini aja. Nolnya kalian coret. Nah, 60 dibagi 6 tinggal 10. 10 bagi 2 tinggal 5. 5 meter per sekon. Eh. 14 adalah 5 meter per sekon. Sekarang nomor 15. Ali mengendarai motor dari kota A menuju kota D yang mempunyai jarak 160 km. Dalam perjalanan, Ali berhenti di kota B dan kota C. Jarak kota A dengan kota B adalah 60 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, jarak kota B dengan kota C-nya adalah 30 km ditempuh dalam waktu 45 menit. Jarak kota C dengan kota D 70 km ditempuh dalam waktu 1 jam 15 menit. Kelajuan rata-rata sepeda motor Ali dari A ke D. Nah, kelajuan tadi konsepnya apa? Kelajuan rata-rata. Masih ingat di slide awal, kelajuan rata-rata. Muak. Kelajuan rata-rata, cara mencarinya adalah jarak 1 tambah jarak 2 tambah jarak 3 dan seterusnya. Di sini kan kalian dikasih jarak kota A, kota B. Itu jarak 1. Jarak 2, kota B ke kota C. Jarak 3, dari kota C ke kota D. Gitu ya. Kemudian dibagi dengan total waktunya. Ini T1 tambah T2 tambah T3. Nah, berarti kelajuan rata-ratanya yang S1-nya berapa sih? S1 bentar. Jarak kota A ke kota B adalah 60 km. Nah, jarak kota B ke kota C 30 km. Kemudian jarak dari kota C ke kota D-nya 70 km. Nah, kemudian tinggal kalian bagi dengan waktunya. Waktunya di sini 1 jam. Nah, kemudian yang waktu keduanya 45 menit. 45 menit itu berapa jam? 3/4 jam. Nah, kemudian yang waktu yang ketiganya 1 jam 15 menit. Berarti kan 1 jam 1/4. Kalau 1 jam 1/4 berarti bentuk lainnya adalah 5/4. Nah, teman-teman tinggal hitung aja. Yang bagian atas ini kan 160. Nah, yang bagian bawah, kalau misalnya kalian samakan, di sini kan 4/4. 4/4 tambah 3/4 tambah 5/4. 4 tambah 3, 7. 7 ditambah 5, berapa? 12 ya. Berarti 12/4. Berarti 160 dikali 4 bagi 12. Kalau 4 tambah 12, 1/3 ya. 160 dibagi 3, berarti kan kurang lebih 53,3. Satuannya kilometer ini per jam. Nah, harus paham ya. Ini 1 jam. Yang ini 45 menit tadi kan. Nah, yang ini tadi adalah yang
1 jam 15 menit. Paham ya, Steven? Ya, Kak. Oke. Berhubung waktunya udah jam 16.30, kakak cukupkan terlebih dahulu pembahasan materi untuk hari ini. Semoga nanti bisa berjumpa di lain waktu dan di keadaan yang lebih baik, sehingga teman-teman belajarnya lebih enak juga ya. Nah, kakak cukupkan materi hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.